Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti bergagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar dan ide. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan arti dengan cita-cita. Ideologi adalah gagasan dan cita-cita yang berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau kelompok orang untuk menjadi pedoman hidup. Halo, di sini Mega akan jelasin bagaimana pendapat para ahli mengenai ideologi. Yang pertama, menurut Franz Magdaleno pada tahun 2001, yang menyatakan bahwa ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup yang isinya bukan hanya mengenai nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras. Sedangkan ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral serta budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menurut Surjanto Puspawardojo pada tahun 1901, yang membedakan ideologi dalam pengertian negatif dan positif. Ideologi dalam pengertian negatif memuat pandangan dan nilai-nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total dan konkret. Sedangkan ideologi dalam pengertian positif menunjuk pada keseluruhan pandangan, nilai-nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup dan konkret. Selanjutnya, menurut Jimli Asidik, dalam tulisannya Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi mengemukakan 3 arti utama dari kata ideologi. Yang pertama yaitu ada ideologi sebagai kesadaran palsu. Diartikan sebagai teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Yang kedua yaitu ada ideologi netral. Ideologi dalam bentuk netral adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap sosial atau kebudayaan tertentu. Yang ketiga yaitu ada ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis, dan etis itu adalah suatu ideologi. Selanjutnya, ada 2 fungsi ideologi dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi. Adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik dapat kita telusuri dari gagasan dari para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Meskipun Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka, seperti pada kata-kata filosofis Grensleck, Woltanshoek, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Namun, pada sisi lain, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjebati perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI saat itu. Menurut Adnan Buyung Nasution, telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Pancasila yang meskipun sebutannya filosofis Grensleck, sebenarnya yang dimaksudkan sebagai platform demokratis bagi semua golongan di Indonesia. Dalam sudut politiknya, Pancasila merupakan common platform atau common denominator bagi masyarakat Indonesia yang plural. Banyak pihak sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu atau kesepakatan bersama dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Yang pertama, ada nilai-nilai terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita
normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Maka, rakyat Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila memiliki nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi memiliki kekasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan. Berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti bergagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Selanjutnya, Puspawardojo Sujanto, Puspawardojo, positif dan negatif. Menurut Pancasila sebagai Kesimpulan yang diambil adalah